kerjaan tuh sebenarnya banyak. Ego kita yang kita selama ini gengsi melakukan ini, ya harus dihilangin. Mandiin sih nggak mau. Mau, siap, selama itu orderan, selagi halal mau. Nemenin gebugin orang gitu? Iya pernah. Hah? Dalam problema kehidupan modern saat ini, di mana susahnya mencari pekerjaan, hadir sosok yang tidak kenal kata nggak bisa dalam kamusnya. Santo Suruh. Mas Santo. Iya. Mas Santo ini kan tidak pernah menyerah. Iya, Pak. Mas Santo mau disuruh apa aja. Cuman kan problemnya nih Mas Santo, sekarang banyak orang gitu ya, maksudnya apalagi anak-anak muda atau siapa gitu, yang gampang menyerah dan menyalahkan keadaan dan bahkan bahwa dia merasa gue nggak pantas ada di posisi ini nih, gue harusnya begini, gue harusnya begini, tapi dia kebanyakan mereka hanya berpikir, gue harusnya gini, tapi mereka nggak pernah mau melakukan apapun gitu. Jadi mereka apa ya, bisa disebut dengan pejuang batin mungkin ya. Iya. Karena mereka sibuk dan pikir bahwa gue ini sebenarnya nggak layak begini karena pendidikan gue yang begini, hingga akhirnya mereka malah banyak menyalahkan keadaan. Menurut Mas Santo itu sendiri, Mas Santo bisa berpikir mau melakukan apapun itu apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya ya kita ini loh, laki gitu loh Pak. Kita harus berjuang. Kita nggak bisa diem kayak ya nyantai, ya main cekakak jekikik, ya nggak bisa. Kita tuh harus keluar Pak. Kita benar-benar harus keluar karena ya peluang itunya adanya di luar loh. Kita bukan hanya kayak semacam ya berdiam diri, kita menyalahkan kita, terus kayak kita misalnya wah gua anak introvert, apa diem gitu, ya nggak bisa kayak gitu. Kita laki loh, harus keluar karena rezeki itu ya harus dijemput Pak. Di sono kerjaan tuh sebenarnya banyak. Ego kita yang kita selama ini gengsi melakukan ini, ya harus dihilangin. Gengsinya Harus dihilangin, malesnya, ya namanya usaha itu ya capek. Kita nggak bisa ya orang di luar sana tuh yang pengen sukses ya di belakangnya pasti ada proses. Kita harus mengalami proses itu Pak. Even dia harus disuruh-suruh orang yang kadang-kadang jauh sekali dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Iya, gitu. benar. Bahkan misalkan bila perlu itu kembali ke mindset kita di belakang. Ya misalkan kayak pendidikan itu ya sebenarnya ya bila perlu tuh di pendidikan itu ada jasa suruhan juga Pak. Maksudnya Jadi di kurikulum sekolah. Iya, di kurikulum sekolah bila perlu ya ada jasa suruhan juga. Kayak misalnya kayak agama, MTK, bila perlu ya di kurikulum di sekolah tuh masukin jasa suruhan juga. Jadi dididik tuh dari sekolah juga. Kan kayak dulu kan misalkan kita disuruh kayak piket, ya kan? Piket, terus disuruh beres-beres, istilahnya ya disuruh piket lah, dibagi tim grup. Itu sekarang udah nggak ada lagi Pak. Ada yang nyapu pagi-pagi di kelas. Nah iya betul, ntar dapat nilai tambahan. Nah sekarang tuh udah hilang, harusnya kembali lagi kayak seperti dulu lagi. Jadi mindset kita tuh lebih terbangun lagi. Anak-anak muda sekarang lebih terbangun lagi. Terus di media sosial, anak-anak muda itu ya jangan ngelihatnya yang scroll-scroll yang enak-enak aja. Misalkan dia ngelihat contoh bos sapi lewat, dia pengen jadi bos sapi. Dia lihat sawah lewat, gue kayaknya enak nih jadi juragan sawah. Itu mindset itu harus dibangun Pak. Jangan harus dihilangin, lebih dibangun yang prosesnya. Oh jadi bos sapi tuh prosesnya gini, oh jadi bos ini tuh harus kayak gini. Ya lebih lihat proses tuh, anak sekarang tuh lihat proses. Iya, karena emang masalahnya sekarang segala sesuatunya instan. Mereka lebih instan. Iya, gitu ya. jadi dia nanggap kayak wah enak ya kayak gitu, wah enak ya kayak gitu, wah enak ya kayak gitu. Padahal mereka sampai di situ tuh ada proses yang luar biasa panjang sebenarnya. Luar biasa panjang. Bahkan saya pun seorang Santo Suruh pun dulunya hanya seorang tukang galon Pak. Tukang galon. Itu kalau boleh tahu di titik apa sih ketika Mas Santo itu mulai
gua nggak bisa begini nih, gua harus begini, gua harus seperti yang Mas Santo sekarang ini, itu Ya kita percaya, ya diri kita kalau bukan kita yang ngembangin diri kita ya siapa lagi, orang lain nggak mungkin. Kita harus bergerak sendiri loh. itu dalam keadaan seperti apa sampai Mas Santo mau melakukan itu? Ya dalam keadaan yang memang kita harus bangkit. Kita susah banget tuh, ya kita harus Susahnya bangkit. itu seperti apa pada saat itu? Ya saya benar-benar ngalamin ya orang tua saya ya keadaannya sakit, sedangkan anak istri harus makan, ya kan? Ya kita harus, ya jangan karena gengsi kita, ego kita, ya kita nggak mau melakukan apapun, ya kita harus berjuang loh. Kita benar-benar harus berjuang, kita harus mikirin orang di belakang kita. Ada anak, istri yang harus makan, ya kita harus melakukan apa aja. Jangan karena ego kita yang gengsi, kita disuruh ini, ya males, itu bukan solusi menurut saya, Pak. Kita harus berjuang, jangan karena ego kita yang nahan, harusnya kita bisa bawa nafkah buat anak, istri. Akhirnya karena ego kita yang tinggi, ya kita Ya, sampai terlantar. berarti dari gitu. tukang, pertama apa? Tukang galon itu yang biasa nganter-nganter Aqua. Tukang galon, Pak. Ini berarti kan ini belum cukup. Belum cukup. Belum Iya. cukup. Berarti gua harus melakukan sesuatu lagi. Iya, benar. Awalnya saya kan tukang galon, saya tukang galon, terus saya juga di situ ngeliat relasi, terus emang keadaan juga memang kurang ya kan. Ya berarti kita harus mikir, oh ternyata ada peluang ya kan. Ya saya bikinlah peluang itu, saya bukalah. Nah itu dia, saya suka sekali sama orang-orang yang membuka peluang. Iya, Peluang yang berarti kan melihat berbeda dari orang lain. benar, gitu. Pak. Nah itu dia, maksudnya kepikiran membuka peluang itu apa? Oke, itu ceritain dari situ. Ini awalnya saya kan tukang galon. Saya tukang balon waktu itu 2017. Akhirnya saya karena sering disuruh ya Pak, saya bukalah, saya sering disuruh ya kan. Oke. Saya disuruh misalnya, Tok beliin gua garam Tok, kayaknya gue lupa nih nggak beli garam Tok, tolong Tok masangin lampu, Tok tolong Tok gas gua ini nggak bisa. Akhirnya saya lihat di 2019 itu saya mikir, oh kenapa nggak buka jasa suruhan? Nggak, ya kan? karena sebenarnya orang yang selalu sibuk itu ternyata adalah orang baik, Mas. Karena orang yang akan selalu menolong orang itu orang yang paling repot sebenarnya. Bener, wah luar biasa. Tapi itu menjadi sebuah peluang pada buat akhirnya. saya jadi sebuah peluang Pak. udah jadi tukang. Oke, ketika membuka membuka jasa untuk Jasa- disuruh. Iya, akhirnya saya lihat peluang lah. Oh kayaknya kenapa nggak buka jasa suruhan? Tapi jasa suruhan pun itu pun saya nggak langsung bikin Pak. Itu 2017 ya? Iya 2017 dagang galon, terus 2019 buka jasa suruhan itu. Oh, oke. Karena kan lihat peluang sering disuruh-suruh tuh. Kenapa nggak buka jasa suruhan? Akhirnya saya di situ berpikir kayaknya buka jasa suruhan. Tapi kata suruh itu nggak langsung saya langsung bikin begitu aja. Tapi saya mikir dulu setelah lama. Ada gengsinya juga kan pasti? Kalau gengsi enggak Pak. Enggak, Tapi maksudnya untuk tidak langsung menulis kata suruh. Enggak. Saya malah pengen nyari kata itu ke mencangkup semua. Oke. Kalau gengsi, kalau saya sih enggak sih, cuma Oke, ya, paham. lebih ke, wah kira-kira apa nih yang Iya. bisa mencakup semua kerjaan. Ya kan? Akhirnya saya berpikir, wah kenapa enggak buka jasa suruhan, suruh, Santo suruh. Oh kayaknya cocok ya Pak. Terus saya kasih ide biar elegan lagi. Oh kayaknya kasih jasa deh. Jadi terbukalah Santo suruh jasa suruhan. Bahkan teman ada yang komplain juga kayak semacam. Sorry, itu udah langsung di medsos atau lingkaran sekitar dulu sama orang-orang yang deket-deket dulu? Oh deket-deket dulu Pak. Branding saya lebih parah Pak. Oke. Saya ngenalin Santo suruh itu door to door. Jadi kayak Bapak misalnya dagang mie ayam. Terus saya bilang, Pak saya punya program namanya Santo suruh. Boleh nggak saya order? Nanti kalau ada yang order, itu bisa lewat saya nganter. Harganya tetap harga toko, ongkirnya aja. Itu pun saya nggak punya modal sama sekali, Pak. Bener-bener nggak punya modal sama Even sekali. pada saat itu sudah ada kayak ojek online dan segala Iya. macam nganter-nganter. Itu saya akhirnya ya udah kita berani karena saya bener-bener nggak ada modal sama sekali. Saya cuma modal kejujuran aja. Saya bilang misalnya, Pak saya punya program Santo suruh jasa suruhan. Modal kejujuran ya Mas? Iya. Ini nanti kalau ada yang order saya yang antar. Nanti setelah
antar, saya balikin modalnya ya kan ke situ. Akhirnya saya ngambil ongkirnya, ya udah saya balikin ke orangnya. Tapi kan kalau untuk orang yang nggak kenal ini susah, Pak. Betul. Untuk kepercayaan itu. Akhirnya saya jaminin kayak KTP, kayak HP saya jaminin. Nah, disitulah orang-orang udah mulai tahu, pelan-pelan saya larikan ke medsos, ke Dari mie ayam terus apa lagi tuh? Kan Oh, banyak, Pak. branding itu pasti lama kan tuh? Lama banget, Pak. Dari mie ayam, pedagang, kayak ibu-ibu, saya bahkan dari langganan galon saya tawarin, "Bu, saya punya jasa suruhan gini gini gini, bisa disuruh apa aja." Oh, Itu jadi setiap nganter galon, itu ngomong sekalian ini. ngomong Setiap sekalian. ketemu orang selalu door to door tadi Door itu to ya. door, Pak. Bener-bener, wah, perjuangannya bener-bener istilahnya ya ini loh, perjuangan kita harus ngalamin. Oke, itu berapa tahun itu untuk sampai berani langsung masuk ke online? Itu sekitar itu 1 tahun jalan, itu masih branding terus, Pak. Terus 1 tahun, 2 tahun, pas 1 tahun jalan, akhirnya kan banyak yang pesen tuh, Pak. Akhirnya saya ngerekrut temen. Oke. Iya, akhirnya saya ngerekrut teman. Banyak ada teman kan saya tawarin, "Lu mau kerja nggak?" "Kerja apaan tuh?" "Ada, pokoknya capek," saya bilang gitu. Ada pokoknya capek. Iya. Ada pokoknya enak nggak? Enggak, saya Ada pokoknya capek. capek. Oke. Karena mau nggak kan, jadi mindset dia kita ini dulu. Iya, Ini capek nih. Pahitin dulu. Pahit dulu. Ya. Tapi ada cuannya. Ada cuannya. Mau nggak? Ya udah mau. Ya udah besok malam setelah saya dagang galon tuh kan malamnya ya, Pak. Saya malamnya saya kerjain tuh sama dia. Beres-beres itu, Pak. Berdua aja tuh? Berdua. Akhirnya banyak yang tahu tuh. Itu via handphone semua tuh ya? Via WA semua. Akhirnya banyak yang tahu. Saya rekrut mitra-mitra lagi, teman-teman lingkungan yang nggak kerja saya. Nah, ini masalah kejujuran gimana tuh ketika lagi ngerekrut mitra-mitra? Kan nomor satu pada akhirnya kejujuran itu Benar, kan? kejujuran kan saya yang megang. Kepercayaan itu, Iya, saya megang. Jadi saya ya Nah, mitra-mitranya nih gimana yang menjamin kejujuran mereka nih? itu saya, Pak, yang jamin. Misalnya Bapak order, ada kesalahan dari mitra saya, selama intinya masih order dari saya tanggung jawab. Saya samperin langsung, saya ganti. Walaupun saya nggak punya modal, ya kadang saya lebih nahan ke istri, kadang nggak ngasih hari ini, misalnya dapat duit, misalnya ada yang belum bayar apa gimana, ya saya bilang sama istri, saya nahan dulu. Hari ini nggak ada duit, saya bilang, buat inian suruhan. Intinya saya tanggung jawab ke orang dulu. Intinya kita harus tanggung jawab loh, punya tanggung jawab itu. Saya pegang untuk tanggung jawab. Kalau untuk mitra, misalkan kita megang mitra kita nih, gimana untuk kejujurannya bagaimana ya, saya lebih random aja. Jadi justru saya pengen ditipu, Pak, sama mitra saya. Aneh juga nih, maksudnya gimana sih? Jadi saya pengen ditipu tuh biar kita tahu salah dia, oh cara dia nipu, cara dia gini buat branding ditipu. Nah, jadi kita tahu, Pak, sela-sela. Oh, jadi kalau saya lebih nanemin kayak misalkan ya, ini loh kerjaan. Ini ada kerjaan, silakan. Kalau lu mau kerja, kerjain. Lu mau benar silakan, lu mau nggak benar ya silakan, itu pilihan dia, Pak. Tapi kalau urusan kerjaan, sekali lagi lu nggak benar, itu gua nggak bakal mau nerima lu lagi. Karena masalahnya kerjaan, Pak. Iya, kepercayaan. Kepercayaan. Tapi kalau di luar, oke lah kita ngopi bareng ya kan. Ya dia nangis barah pun kalau minta kerjaan lagi saya nggak mau ngasih. Akhirnya kan teman-teman yang lain tuh ngelihat, oh nanti kalau gua ngaco nggak bakal dipakai lagi nih Mas Santo. Nah, saya tanemin lah di situ. Oke. Itu jadi selama 5 tahun ada suruhan apa sih yang paling unik tuh, Mas? Suruhan yang paling unik ya ada yang order makam orang tuanya anaknya di luar kota, makamnya di Bekasi. Terus dia minta dijarahin, Pak. Dijarahin, ditebarin kembang gitu, di jarah gitu ya. Iya, siramin air. Iya, gitu. disiramin air. Terus saya bilang, "Pak, ini nggak sekalian nama ini doanya." Itu kan bisa sekalian ya kan. Terus ada juga orang yang nemenin curhat. Itu juga ada. Nemenin curhat maksudnya? Jadi ya dia order, "Mas Santo, saya mau nggak temenin saya curhat?" Itu juga ada, Pak. Laki? Cewek. Oh. Kalau laki malah saya takut, Pak. Ceweknya cantik?
Ya, ya ibu-ibu biasa. ibu-ibu, Ya kalau ibu. kita kan profesional kerja, Oh, ya kan. siap. Oke. Terus Sorry, bentar. Sistemnya tuh gimana sih, Mas? Mas, sistemnya gimana sih? Misalnya nih aku mau pengen order, order nih, heeh. contoh order makanan. Heeh. Kalau Enggak, order mau curhat. mau curhat, Mm-mm. ya kita misal selama dia rumahnya dekat. Bukan, maksudnya saya WhatsApp dulu ke Oh iya, heeh. ke saya Mas Santo bisa Berarti di brandingnya Mas Santo tuh udah ada nomor handphone ya? udah ada nomor Apa handphone. aja nih kan? Iya, ya? karena kan Set. suruhan ini kan Oke. kata kerja mencakup semua. Oke, berarti mereka tuh selalu hajatnya mereka dikasih tahu di awal ya? Iya, Aku pengen curhat nih. ya iya. Oke. Boleh nggak Mas Santo temenin? Boleh. Ya kan? Heeh. Kak, ini kan nggak diomelin suaminya. Saya bilang gitu. Oh, ada chit-chat dulu nih ya? Iya. Ada di Nggak di- nggak diomelin Takutnya ntar suami. saya Iya, iyalah. diomelin Oh, suaminya terus, lagi. terus. Saya bilang enggak Mas Santo, katanya disuruh sama Mas Santo aja. Hah? Malah dia Suaminya nyuruh? Iya, berarti dia emang suaminya nggak takut lah, orang saya jelek kan, dia nggak mungkin takut. Wah, bukan masalah jelek. Kadang-kadang kalau dia nyaman, curhatnya nyaman sama Mas Santo kan masalah juga. Iya, mungkin suaminya juga udah percaya ya kan. Hah? Mungkin Bukan kok suaminya bilang sama Mas Santo aja kamu kalau mau curhat itu agak gimana ya? ya iya, istilahnya ya suruhan ini bener-bener ada. Kayak nyari apa? Ibu hamil. Ibu hamil tuh bini gue ngidam nih buah kecapi jam 11, Pak. Tapi dia minta yang di pohonnya langsung. Itu saya bener-bener loh, mitra saya di mana nih yang ada pohon kecapi. Oh, masuk grup tuh tanya tuh Iya, ya? Oke. pokoknya pohon kecapi yang bener-bener ada buahnya dari pohon. Kan susah banget di Jakarta sekarang kecapi itu. Iya, kalau di Bekasi kan mungkin masih ada, Pak. Oh, Bekasi. Iya, Oh, terus iya. katanya di sini tuh ada. Ya udah pokoknya petik ya, divideoin biar dia percaya. Soalnya dia ngidam ya. Bener itu, Pak. Sampai Jam 11 malam tuh? Jam 11 malam sampai Dapatnya jam berapa? itu jam 11. Kita infoin ya jam setengah 12-an lah. Oh, oke. Pokoknya ya udah kita infoin hari itu, ya udah kita petik bener-bener bocah nih tuh dapat, ya udah. Itu mitra ada berapa orang sih sekarang, Mas? Asal mitra sekitar 50-an, Pak, ada, Pak. 50. Tersebar di Di wilayah tertentu aja di sekitar kita. Oh, di Bekasi aja. Iya, itu? di Bekasi. Karena juga mitra juga banyak juga nih yang mau daftar ke kita karena legalitas kita belum siap ya kan, lagi diproses. Ya kita nahan dulu lah yang kan bener-bener berhubungan dengan orang. pajak, nanti kepotong tapera juga. Iya. Kalau potong tampera itu yang motong yang order aja kan. Oke, itu biasanya hitung-hitungan rate-nya gimana, Mas? Kan macam-macam tuh, ada yang curhat, ada yang cari kecapi, ada yang bangke tikus. Iya. Itu biasanya rate card-nya gimana ya? Rekrutnya saya tadinya karena sering ketipu, Pak. Mm-mm. Karena sering ngelakuin kesalahan. Contoh kayak saya pernah disuruh bersihin konblok, tahu nggak rumput yang di konblok itu? Tahu. Itu kan kelihatannya sepele dikit ya, tapi itu nguras waktu, Pak. Karena itu emang ada kata-kata bagus untuk rumput di konblok itu. Rumput di halaman batu. Ada tapi tidak terlihat. Oke, dan itu memang susah. Iya, Capek susah. itu nyebutin. Wah, Oke. capek itu. Makanya kan saya lihat, berapa Mas Santo? Cepet. Saya ngasal aja orangnya. Cepet. Belum lihat lokasi padahal Iya, tuh ya? Itu di WhatsApp tuh ya? Iya, di WhatsApp. Cepet, Kak. Pas ngerjain 2 hari mitra saya. 2 hari. Emang berapa luas? Diomongin nggak luasnya berapa? Kagak, cuma bersihin konblok. Ya udah berapa? Cepet. Ngasal aja saya. Ya udah Langsung 2 hari dia ngerjain. order ke staff. Staff Ada yang di itu tuh bersihin ini. bersihin konblok, akhirnya Bang, ini mah lama banget, Bang, gue belum kelar-kelar. Ya udah lanjut besok. Besok akhirnya kelar 2 hari, saya kasih cepet. Saya kasihan, saya bayar aja pakai duit saya langsung. Misalnya saya tambahin 20 apa 30. Nambahnya berapa? 20 apa 30. Jadi buat tambahan dia, Pak, biar semangat. Karena kan saya tanggung jawab baik sama mitra. Tapi sama rumahnya klien. deket kan sama si rumput halaman batu itu, deket kan lumayan si dekat, ininya kan? iya, masih satu wilayah lah gitu. dah. Maksudnya si mitra itu masih dekat sama? Masih. Oke. Terus kayak misalkan kayak kamar mandi. Mm-mm. Toh order dong, gue beresin kamar mandi. Heeh. Katanya, oke Kak, berapa? Berarti Tok?" itu maksudnya yang ada di kepala aja ya, harga red card-nya ya? Iya, karena sering kena, kita harus berani. Jadi saya tadinya awalnya berani dulu, misalnya kayak kamar mandi. Berapa Mas Santo? Oh, gocap. Ternyata pas nyampe situ kamar mandinya yang hitam banget, tau gak, yang udah
yang udah susah banget kata dia, Oke, Bang. oke, itu banyak ketipu lah ya. Iya, sering Nah ketipu. setelah pengalaman banyak ketipu itu akhirnya gimana nih sekarang nih masalah Oh, red card? saya ya karena sering pengalaman ketipu, saya akhirnya punya branding. Oh, Heeh. ternyata Heeh. oh nggak bisa Bu, coba kirim video dulu. Oh, Nanti oke. Belajar dari pengalaman iya, ya. belajar dari pengalaman. Coba Bu kirimin video, kira-kira berapa Mas Santo? Misalnya kamar mandinya, oh itu Bu, mohon maaf Bu, kamar mandinya itu keramiknya itu bakal susah banget Bu. Mhm, mhm, Itu mhm. mau digosok sampai 7 tahun juga Mhm, mhm. istilahnya nggak bakal Mhm, bersih ya kan. mhm. Terus solusinya gimana Mas Santo? Ya diganti. Iya, Terus masak gimana? Ya saya ada orangnya. iya, peluang lagi. Cuan lagi kan. Lu nggak? Iya. Apa lu mau? Gua ada. Ada. Akhirnya saya itu lihat karena sering kesalahan, oh ya kita udah punya harga patokan misalnya Oke. sekitar misalnya di otak kita ini 100 Kerjaan. sudah untung. Oh, oke. Misalnya di otak kita, wah 100 ini udah untung. Itu kita bahan taikin baku aja. dan segala macam dari pemilik. Bisa dari pemilik, bisa dari kita. Hitungannya beda lagi. Beda ya, lagi. kita ya. Kayak misalnya kita cairin aja, kita rembesin ya kan. Ini Bu. Tapi harga yang pasti di bawah standar orang-orang kan. Wah, standar orang-orang kita lebih murah banget, Pak. Pokoknya saya dengar dari kepala cuman cepek, gocap gitu. Iya, saya lihat, wah cepet. Sebenarnya di otak kita tuh cepet udah untung. Heeh. Nah itu kita mindsetnya kita naikin lagi, oh 150. Nanti nego aja Bu berapa? Misalnya ya cepet dah Mas Santo. Ya udah emang segitu kan emang awalnya. Oke, Berarti oke, mindset oke. kita udah. Itu karena banyak ketipu tuh. Nah jadi kita harus berani Pak. Kita Oke. nggak kita itu harus sering mencoba, harus berani. Kalau kita nggak berani kita nggak bakal maju. Pernah disuruh ini nggak? Tolong bunuh orang gitu. Dorong bunuh orang, ya ada aja Pak. Apa nah? Pernah ada juga, cuma kita nggak tanggepin karena kan itu menurut saya nggak beres, nggak bener. Takutnya resiko di kita. Tapi ada. Ada juga yang DM kayak gitu, yang WA kayak gitu. Diceritain kronologis itu bisa bunuh si A nggak gitu. Nih. Dia bilang, Bang order bunuh orang bisa nggak? Saya bilang aja nggak bisa. Saya ini diemin, kadang nggak bisa Bang. Kita kalau kayak gitu takut melanggar hukum. Gitu. Oke. Soalnya kan kita yang bener-bener real pekerjaan, yang penting halal dan nggak gengsi aja. Itu nggak kenal tapi itu orang yang Oh gitu. nggak kenal. Kalau ini nemenin gebugin orang gitu? Iya pernah. Hah? Pernah Pak nemenin Serius? berantem. Serius. Ngomongnya di pesanannya, orderannya gimana? Gini, dia nyampe, Tok bisa nemenin gua berantem gak? Bener Pak, sumpah kagak bohong. Bener-bener. Terus jawabannya apa? Kapan ya? Udah ayo gas sekarang. Lu nggak nanya siapa lawannya? Enggak, saya Pak orang Oh, ngegas enggak. aja. Yang penting order saya dulu. Di ini nih, di Kodam nih. Oh, tentara ya. Kan repot. Pas kita pukulin Itu nggak ada nanya tuh, gas aja pokoknya. Gas aja. Temenin berantem, oke, sampai sana. Saya, Tok temenin gue berantem Tok. Heeh. Di mana Bang? Ayo gas sekarang aja. Mm-mm. Karena saya biar bodoh yang penting cepet masuk orderan kan. Tanya dong berapa? Kata, kalau saya gocap kan, kalau saya gocap Bang, dia bilang. Terus dia ini ordernya sekitar hari Jumat, tapi kata dia Tok, tapi hari Minggu aja ya. Jadi dia udah ngebooking orderan berantem Pak. Oke. Kata saya ya udah dah nggak oke. apa-apa, lumayan Oke. peluang gocap buat Oke. hari Minggu ya kan. Oke. Nyampe sono cekcok ya kan. Terus saya ditanya juga. Sebentar Mas. Order berantem. Nah, Nggak, musuhnya juga nggak ketahuan apa. iya. Pasti nggak kepikiran tuh kalau nanti yang dilawan itu ternyata Tentara apa? bukan taekwondo dan gapan, atau yang dilawan tentara atau polisi. Maksudnya itu kan akan membahayakan Dulu Mas Santo juga benar, kan. benar. Nah sekarang secara Mas Santo begini nih kan untuk keluarga. Betul. Kalau misalnya kenapa-kenapa gimana? Ya kalau dulu kan emang saya kagak mikir Pak. Nggak mikir. Yang penting udah gue dapat orderan. Dulu tuh yang penting gue dapat orderan. Intinya kata saya ini antara apa ya? Itu beda tipis banget ya. Antara pantang menyerah sama nggak tahu lagi harus ngapain. Iya. Dua-dua. Pokoknya hari ini gue dapat order. Ternyata kayak gini pun
ada yang nyuruh loh. Oh berarti Santo suruh itu ya bener-bener ada semua loh, ala-ala konyol. Tapi itu kok sempat kepikiran nggak gimana ntar anak istri gue kalau gue kenapa-kenapa gitu? Nggak kepikiran Pak. Nggak kepikiran? Nggak pikiran. Gas aja Gas lah saya yang karena kan penting. kita jihad juga. Ya buat mereka kok ini. Yang penting kan orderan. Oh, wow. Tapi mikir dong kalau misalnya disuruh mandiin singa gitu ya. Mandiin singa. Hah? Mau Pak kalau ada yang mau. Hah? Mau saya. Mandiin singa mau? Mau, siap. Selama itu orderan, selagi halal mau Pak. Oke. Mandiin singa, buaya, saya siap. Yang penting ada pawangnya. Oke. Didampingin. Kalau singa liar mah saya nggak berani Pak. Dibayar 10 juta juga nggak berani. Ada yang pernah nggak bayar nggak mas? Pernah. Ada juga yang nggak bayar dari klien, dari mitra saya, uang saya dibawa kabur, ya ada Pak. Itu harus kita alamin. Proses tuh ya. Namanya proses, kalau usaha ya harus berani. Kalau nggak berani nggak usah usaha, tidur aja di rumah. Ibu gimana mas? Kalau ibu ya di rumah Pak, sakit dia. Di rumah mas? Iya di rumah saya. Mas yang ngurus? Saya yang ngurus Pak. Berapa keluarga sih mas Santo? Saya dua keluarga. Ada adik saya sama saya. Yang ngurus ibu mas Santo? Yang ngurus ibu saya mandiin, saya kasih makan. Makanya saya apapun kerjaannya di luar sana ya kita laki-laki ada tanggung jawab loh, ada keluarga, ada orang tua. Anak berapa mas? 4 Pak. Anak 4, istri 1 dong? Istri 1. Sama ibu yang harus? Sama ibu yang harus saya rawat. Buat mas Santo ibu tuh? Ya ibu tuh kayak, ya ibu tuh ya surga kita, berkah kita di situ, di orang tua. Saya juga nggak nyangka bisa sampai detik ini ya mungkin ya ada berkah dari orang tua juga, ada kerja keras didampingi, ada doa orang tua, ada ya mungkin berkah saya dari orang tua. Berapa tahun sih ibu mas Santo udah mulai urus? Sekitar 10 tahunan Pak. 10 tahun. Nggak bisa ditinggal tuh mas? Nggak bisa. Makanya kan ya saya kadang kalau jauh-jauh apa gimana ya inget orang tua saya. Nggak kuat saya Pak. Bahkan dulu pernah dirawat tuh, orang tua saya dirawat ya kan di RSJ selama 10 hari tuh. Saya nangis Pak. Saya nangis terus, saya jenguk terus, ada waktu saya jenguk terus, saya bilang, "Bang, gimana Pak orang tua saya gitu." Saya bawain makanan, saya nggak kuat sama orang tua saya karena kan ya orang tua ya tanggung jawab kita. Iya. Istri ya tetap istri. Ya istri ya ini suatu pilihan Pak buat saya. Ya istri lah seorang istri, orang tua ya tanggung jawab kita sebagai orang tua. Istri ya juga nggak bisa ikut campur ke urusan keluarga kita. Ya kita juga sebagai laki-laki ya punya pilihan. Saya bilang sama istri saya, ya ini orang tua saya. Kalau emang mau nerima ya silakan, enggak ya silakan. Kalau saya sih orangnya kalau mau benar ayo, kalau nggak mau benar ya udah hancur sekalian. Intinya kita harus ada tanggung jawab penengah ini. Ya kita nggak bisa nyalain seorang istri, nggak bisa nyalain seorang orang tua juga kan. Dua-duanya ya istri buat anak kita, orang tua aja tanggung jawab kita. Intinya kita harus sama-sama saling ngerti lah, kayak gitu. Ya kita sebagai laki-laki ya harus ada tanggung jawab buat keluarga. Ya jangan sampai anak kita, istri kita ya kelaparan karena ego kita yang milih-milih kerjaan, yang milih-milih istilahnya kayak gue lebih nahan ego gue karena gengsi. Ya itu kan bukan pilihan. Ya kita harus berjuang loh di luar sana, dan kita juga jangan seringkali menghina orang dalam kerjaan orang, apapun itu kerjaan orang, kita jangan menghina kerjaan orang. Karena di belakang orang yang kita hina, siapa tahu ada keluarga yang dia nafkahi, ya kan? Kita bisa dia hina, mental dia nggak kuat, akhirnya dia nggak kerja, ya kan? Ya sebagai orang ya kita saling menghargai lah di sini. Jangan menghina orang, jangan menghujat kerjaan orang, dan orang ini ya harus disupport juga, ya kan? Jangan dia kerja ini, wah lu cuma bansur apa bahan suruhan cuma ngepel, jangan kayak gitu. Kan ada keluarga dia di belakang kita tuh nggak bisa ngelihat pandangan orang, di belakang itu ada keluarga yang dia harus nafkahi.
Kalau saya lebih ke situ sih Pak, kita lebih menghargai orang, jangan ya orang tua kita, seburuk apapun orang tua kita ya tetap orang tua kita. Ini minta maaf ibu tapi masih ingat sama Mas. Kalau ibu dia masih ingat saya Pak, dia jadi kan matanya juga nggak ngeliat ya kan, jadi di rumah jadi saya kasih makanan kalau pagi, kalau malam kayak gini nih, saya jam malam gitu dia mau makan misalnya kesukaan dia misalnya ayam pecel lele itu saya beliin terus ayam Pak, yang enak-enak tuh kita beliin terus buat orang tua saya. Saya juga kadang aneh kok tiba-tiba ada aja gitu rezeki ya. Mungkin ya kita jangan takut kalau untuk merawat orang tua kita, intinya orang tua saya mau makan enak saya selalu beliin Pak. Tapi pernah juga ada momen-momen yang saya susah gitu ya kan, susah kayak ngalamin sampai minjem duit, sampai ngutang ke warung. Saya berani ngomong, saya bilang, Bu saya nggak punya uang untuk makan buat orang tua saya Bu, boleh nggak saya ngutang dulu, nanti selesai kerja saya kasih. Ya sampai saya ngalamin momen itu. Tapi alhamdulillah sih orang-orang pada baik sama saya. Alhamdulillah pada baik lah. Bahkan saya belum makan aja ditawarin, Tok kamu udah makan belum? Makan Tok, nggak apa-apa, nggak usah bayar gini-gini. Enggak Bu, kalau saya orangnya lebih menghargai dia karena dia juga dagang butuh modal ya kan. Paling ya barter tenaga atau gimana baru saya mau kayak gitu. Biasanya ngobrol apa sih sama ibu? Sama ibu ya ngobrolnya ya paling, Mak ini santo gitu, kayak gitu sih. Lebih dia meluk, saya peluk, ntar dia meluk, kayak gitu aja sih Pak. Kalau ngobrol komunikasi kayak linglung gitu, tapi saya peluk aja. Nggak nyambung kalau ngobrol? Kalau nyombong nggak nyambung, karena mungkin dia inget dia juga udah tua ya kan, udah lama juga. Paling mungkin lebih ngerasa dia Pak kalau saya rangkul lebih seorang anak sama yang ibu. dia ingat adalah pelukan anaknya ya? Pelukan anaknya, karena kan saya juga sebelum viral ini juga waktu lebaran tuh saya peluk mak saya, karena kan lebaran tuh kayak ya saya peluk aja mak saya, Mak ini santo ya kan, saya peluk gini, minta maaf ya Mak kalau walaupun orang tua saya nggak ngerti ya kita harus ada omongan. Karena kan batin orang tua itu ya nyambung gitu saya bilang. Terus feeling saya kayak suatu saat saya bakal naikin derajat orang tua saya ya, alhamdulillah mungkin doanya sekarang Pak kayak gitu ya. Orang tua tetap orang tua Pak, makanya di luar sana jangan malu. Orang tua mau dia tukang ojek, mau dia ART, mau dia kerja apapun, dia jualan keripik apa kondisi dia gimana, jangan malu ya. Orang tua ya tetap orang tua. Makanya kan saya di media itu baru ini loh, saya waktu itu kan di Tribun tuh dia nanya, Bang, dia ngikutin saya ya kan, Bang boleh nggak gue ngikutin lo, kata dia. Nggak apa-apa ayo, karena kan dia mau ngeliput saya juga. Terus dia ke rumah saya, ini siapa Bang? Ini orang tua gue Bang. Lah itu ini istri saya, anak saya, terus boleh nggak saya liput? Saya mikir, kata saya, udah nggak apa-apa lah kalau buat jadi contoh, udah nggak apa-apa saya liput. Ya udah, akhirnya banyak yang tahu ya nggak apa-apa, itu emang orang tua saya nggak malu sama orang tua saya, karena berkah di situ. Tuh. Orang tua ya tetap orang tua Pak, nggak bisa kita. Momen bahagia apa yang paling dirasain sama ibu? Momen bahagia lagi lebaran itu, pas lagi meluk atau? Ya meluk Pak, ya bisa. Intinya momen bahagia tuh setiap hari bahagia kalau dengar orang tua saya. Walaupun dia suka ngoceh-ngoceh gitu, nggak jelas. Intinya ya orang tua saya masih ada. Itu saya senang banget Pak. Karena saya ngalamin orang tua saya tuh dirawat 10 hari, saya kayak nggak ada yang ngoceh-ngoceh, nggak ada orang tua saya, rasanya sakit gitu. Oh ternyata bahagia itu orang tua ada juga, itu udah bahagia menurut saya. Tanggapan istri sama pekerjaan Mas Santo nih, Mas Santo suruh? Kalau istri sih lebih ke ini Pak, dia orangnya lebih ke nggak neko-neko, maksudnya kayak ya intinya dia tahu saya kerja suruhan ya kan. Ya kadang mungkin ada momen yang memang istri tuh kayak kurang waktu. Jadi saya jarang jadi pergi pagi, malam, bahkan sama anak pun jarang. Terus karena
saya kan harus ngadminin sendiri, Iya, ya iya, kan, iya. terus ada orderan ini masuk ini, mungkin ya ada jenuhnya juga dia kadang kan. Saya bilang ya ini namanya kerjaan, suatu saat juga pasti ya, feeling saya sih suatu saat Santo Suruh ini emang bakal besar, makanya saya Amin. nggak nggak menyerah gitu. Ya istri ya namanya istri pasti ada juga ya rasa jenuhnya. Terus saya bilang ya dia sih support aja selagi saya pulang bawa uang. Kadang juga kan kadang nggak bawa uang. Saya Tetap bilang, support dong. tetap support ya. Walaupun dia ya namanya orang istri Iya, ya iya, kebutuhan iya, ya, iya, tapi wajar. saya bilang sama dia kalau berantem, saya juga sering berantem Pak, sering cekcok aja gitu. Tapi saya bilang jangan terlalu teriak-teriak, jangan di medsos. Takutnya kan namanya orang Iya. cuma ini aja kan, denger yang jelek-jeleknya doang. Takutnya kayak gimana, omongan yang gak benar ya kan. Nah, ya kalau istri sih sampai sekarang support terus sih Pak. Kalau boleh tahu anak umur berapa yang paling gede? SD Pak. SD. Nggak bermasalah ya kan kalau tadi tuh bapaknya seorang Santo Suruh gitu nggak bermasalah. Semua anak saya enggak, bahkan dia anak saya tuh yang TK juga Santo Suruh ya, anak Santo Suruh ya. Sebelum viral juga banyak yang tahu sih Pak. Jadi dia ya nggak apa-apa sih kalau anak saya mah, malah lebih kayak biasa aja sih. Udah terbiasa dia. Saya bilang kan sama anak saya. Beberapa kan anak-anak suka malu kalau Iya, bapaknya malu. yang tadi seperti yang Mas Iya. Santo bilang gitu, pedagang keripik lah atau inilah apa segala macam. Iya, kalau anak saya sih lebih, dia mah ini sih Pak, cuek kayak saya orangnya. Yang penting mah ada hasilnya Pak. Cuekan orangnya. Ada suruhan yang nggak dibolehin sama istri nggak sih? Ada order gitu nyuruh, cuman istri nggak. Oh iya ada, kayak Apa tuh? misalkan kayak contoh kayak jadi pasangan dia. Jadi pasangan dia Pak, Pasangan di mana jadi maksudnya? pacarnya. Kayak gitu kayak Gimana? jadi pacarnya. Oke. Kayak misalkan kayak ada juga yang order kayak misalkan kayak suruh ya jadi suaminya. Itu juga ada juga Pak. Cuma saya nggak tanggapin, saya takut kalau istri saya ya namanya resiko Iya, kan, iya, ya namanya iya, istri ya kan, iya, kita iya, nggak iya. bisa juga. Tetap ada batas-batas ya. Batasan. Ini Paling ya nggak- kalau mau sama mitra saya aja kan. Oh, oke. Oh, kalau ada kayak gitu biasanya langsung dioper ke mitra. Ya? Mitra bahkan kemarin aja kan yang istrinya orderan tuh jadi istrinya itu curiga, dia dari Jawa. Katanya suaminya selingkuh. Curiga dia lah selingkuh. Dia order, Mas Santo bisa order nggak? Istri suami saya kayaknya selingkuh nih gini. Oke, jadi detektif dong. Detektif. orderan ini. Akhirnya bener tuh, yang satu orderan orang yang satu bener tuh dapat, Bang. Iya ini Bang, bener dia selingkuh. Nah yang satu lagi ada kan banyak orderan kayak gitu juga. Mitra saya yang satu lagi ketangkep sapam Pak. Lagi mau Mata-matain ketangkep sapam karena dia curiga, wah ini Conan nih kayaknya nih. Oke. Wah detektif gitu ya kan, Detektif mungkin Conan, iya. ini, makanya sapam, wah curiga nih. Akhirnya Oke, kan ditangkap satpam terus masalah kan dong pas itu? masalah, akhirnya dia nelpon, ini orderan Bang Santo Suruh. Untung orangnya menang. Oh, tetap bemperan gitu. Iya, Ini orderan nih bukti-buktinya. Terus kita bilang sama yang order juga, Pak, Kak ini ketangkep sapam gimana? Akhirnya dia kenal juga kan, ya udah akhirnya ngasih uang rokok aja 40.000. sama si satpam. Tapi Iya. si orang yang di mata-matanya nggak tahu kan Nggak kalau tahu. ini. Oke. Makanya kan mitra saya kan ya lebih baik mitra ya kayak gitu. Kita random. Kalau sayanya ntar kenal, wah Santo Suruh nih, ntar takutnya mata-matain nih. Gitu. Yang lebih aneh lagi ada nggak sih kalau yang disuruh itu apa ya? Lebih aneh lagi ada? Yang lebih aneh tuh Itu sih udah kalau menurut saya itu aneh-aneh semua sih itu tadi tuh. iya, kayak temenin apa segala curhat macam. semua, kayak bersihin sawang. Terus yang lain tadi balik yang temenin curhat tuh ya. Eh, Yang diobrolin apa sih yang dicurhatin? ya dia biasanya lebih ke Kita bukan gibah tapi ini ya. bukan Pak. emang permasalahan hidup Pak, kayak misalnya kayak contoh dia, saya ini Mas ya dia keluarganya ya Setelah menceritakan itu dia lebih terlihat lega atau gimana? Atau dia segala terlihat lega karena kan kita juga gini, oke lah kita bertuhan, dan kita juga butuh
manusia kan, Abdul Minanas Abdul minallah. Abdul minallah, Abdul minanas juga ya kan. Ya udahlah, akhirnya dia cerita-cerita kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia sering tuh kayak misalkan Mas Santo, ada juga orang yang misalnya Mas Santo saya pengen Tapi itu kan yang nyuruh suaminya ya. suaminya. Ada yang nggak disuruh suaminya nggak? Ada juga, Pak. Ada juga yang nggak disuruh suaminya. Dia mau curhat aja. Iya, mau curhat, yang penting Ketagihan nggak dia? ya kalau ketagihan ya kadang Ada order yang lagi. sampai 3 kali 4 kali order. Ada gitu? juga. Oke. Cuma kan profesional kerja, Pak. Yang penting kan saya dikasih makan, dapat duit, udah kita dengerin aja. Itu apa? Dengerin dia aja ngomong. Ya kita kasih masukan juga. Jadi dia curhat, kita dengerin, ya kita kasih masukan. Kadang kan orang kan pengen didengar juga, Pak. Kadang juga butuh masukan Sebenarnya juga. pengen didengar aja. Sebenarnya pengen didengar juga, biar dia ngelampiasin masalah dia. Terus dia juga harus punya masukan, kira-kira gimana ya Mas Santo? Kayaknya gini kan. Oh, masih masukan ketika dia mulai bertanya. Bertanya. Harusnya gimana baru? Iya. Kita masukan juga misalnya, contohnya misalnya dia kayak mau cerai apa gimana, kayaknya jangan deh Kak, kasihan, ada pikirin lagi anak lu, gini-gini, jangan gara-gara ego kita, anak kita jadi apa? Jadi pelampiasan. Coba pikirin lagi lebih jauh, lebih jauh. Sih ya. Iya. Omongan-omongannya agak mengerikan. Iya, omongannya agak mengerikan. Coba omongin lagi lebih jauh, pikirin lagi. Kadang kan karena kayak egoisan dia kan ini juga. Cuma kan ada keadaan dia juga ya kan, kayak gitu. Itu red card-nya berapa itu? Itu sih saya sekitar 50.000 Pak kalau deket. Yang penting kan saya dikasih makan juga. Berapa jam itu? Sorry, maaf. Ada yang sekitar 1 jam. Kadang ada yang... Kalau misalnya udah kelamaan gimana tuh? Ya itu tapi nambah, dia masih curhat terus gitu? Nambah lagi, Pak. Hah? Nambah lagi. Oh, nambah? Nambah lagi. Nambah? Di ending gini pas mau pulang? Iya, Kak. Kan udah dealnya 50 nih. Iya, terus misalnya, Kak, tadi ada tambahan waktu. Mas, biasanya dia ngomong sendiri sih. Biasanya dia udah tahu sendiri, Pak. Jadi dia, kayaknya saya udah makan waktu Mas Santo, biasanya dapat order sekian, dia udah ngerti. Oh, oke. Tanpa Mas Santo harus Iya, ngomong. nambah harus ngomong. Tapi kalaupun dia nggak ngerti, Mas Santo ngomong dong. Iya, yang penting kita ngomong aja Pak, takutnya ntar kenapa nih nggak mau lagi ya kan, kenapa kayak gitu. Ada yang mau disampaikan buat anak muda nggak nih? Kalau untuk anak muda zaman sekarang ya menurut saya sih, ayo harus keluar. Kita tuh harus keluar, jangan stuck di rumah, pikiran penat, ayo masalah keluar. Pekerjaan yang penting halal, Mas. Iya, apapun kerjaannya, ayo sementara jangan gara-gara ego kita, kegengsian kita nggak mau ngelakuin hal-hal yang sebenarnya tuh kerjaan banyak loh Pak. Bahkan tetangga kita pun kadang butuh juga buat misalnya geserin lemari, kadang minta tolong sama siapa nih sama siapa. Tapi kan kalau kita ngebuka diri kita nih lagi nggak kerja nih. Jadi kan orang bisa nyuruh ya kan. Karena keegoan kita yang menutup diri kita kayak nggak mau disuruh, ya akhirnya ya itulah resiko dia. Jangan, ya namanya kerja itu ya panas ya harus kita hadapin. Jangan gampang tersinggung. Kalau permasalahan kerja di kerjaan, kalau diomelin atau dikasih nasihatin, ya dengerin aja, jangan masukin ke hati. Kalau kita buat bahan cerita aja di luar, jangan dimasukin ke hati, jangan gampang baper. Ya namanya kerjaan ya ini loh, kerja loh. Kita bukan dunia main yang gampang tersinggung, yang gampang ini kerja. Ayo sebenarnya kerjaan itu banyak, jangan pilih-pilih. Ayo bangkit. Jangan males. Karena kemalesan kita terus pengen buru-buru kaya itu nggak ada. Nggak ada orang buru-buru kaya. Bahkan Instan Bapak pun ya. dulu sebelum kayak gini kan mungkin proses by step, dulunya apa. Mungkin Bapak dulunya juga dagang galon juga kan, saya nggak tahu kan. Siapa tahu ya kan Pak, kayak saya kan dulu dagang galon. Karena Allah tuh ngasih jalan kita tuh, lu kesini. Ya kalau pilihan, kalau lu mau baik, ya lu dikasih jalan yang baik. Kalau lu mau buruk ya jalan yang buruk. Itu kan semua tergantung pilihan kita. Kita mau malas, ya pilihan lu, ya kan. Orang lain cuma hanya bisa menasehati, saudara hanya bisa menasehati. Dia nggak bakal bisa backup kita terus Pak. Itu segantung pilihan kita. Karena saudara bukannya nggak mau ngasih masukan tiap hari. Dia punya urusan juga. Dia punya urusan sendiri, dia punya kesibukan sendiri, teman pun punya kesibukan sendiri, ya kan. Ya siapa lagi kalau bukan diri kita, ya pokoknya kita harus jangan bangkit. Pernah bergantung sama orang lain. Jangan, kalau kita bergantung sama orang lain, kemana-mana kita nggak bakal bisa sendiri. Kita harus nyasar Pak, biar tahu jalan itu. Keren banget, kita harus nyasar untuk bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Iya betul. Iya. Ini kalau misalnya nih yang order nih,
minta tolong sama Mas Santo. Tapi nggak ada duitnya. Mas Santo gimana? Ya saya nggak masalah. Emang rata-rata sih orang yang order tuh kadang ada yang nggak megang duit, Pak. Saya tahu, kadang dia lagi butuh obat buat saya, bahkan sampai kayak feeling saya kalau saya tuh buat mungkin kalau anaknya sakit ya kan, Mas Santo bisa tolong beliin obat nggak? Gini. Beliin obat inilah, ini apa panas apa gimana. Tapi saya bayarnya besok. Itu juga ada, Pak. Apa nanti ya kalau saya ada uang? Ya nggak apa-apa. Yang penting dia bayar. Yang penting nomor satu itu ya kita mikirin anak dia loh. Kalau kenapa-napa ini gara-gara kita nggak respect sama dia ya kenapa-napa. Kalau banyak sih yang kadang Mas Santo gue order besok ya gue bayarnya. Yang penting dia ngomong dan dia bayar, itu bakal kita respon terus. Tapi kalau dia nggak ngomong, dia nggak bayar, ya itu pilihan dia, kita nggak bakal Habis itu nggak akan mau respon dia iya, lagi. nggak bakal mau respon lagi. Kalau saya lebih dekat ke masyarakat, Pak. Santo Suro ini lebih dekat ke masyarakat. Jadi kita tahu apa kebutuhan masyarakat tuh, kita tahu. Dari paling banyak orang minta tolong tuh tentang apa sih kebanyakan? Udah berapa 5 tahun nih? 5 tahun, Pak. Oh, itu tuh paling banyak orang minta tolong tuh apa? Satu kayak beli makanan, kebutuhan pokok dia, kayak beli obat, semacam-macamnya, kayak nganterin ke rumah sakit, kayak Nganterin ke rumah sakit. dia nggak sempet. Nganterin ke rumah sakit tuh gimana? Berarti Mas bawa motor? Dia tergantung minta kebutuhannya apa. Misalnya Mas Santo, tolong anterin saya ke rumah sakit ya, Bapak nggak kuat nih gini-gini. Oke, kita anterin. Kayak Mas Santo tolong urusin ini ya, apa misalnya kayak BPJS apa yang mana. Itu juga kita ada. Terus kayak beres-beresin rumah, itu sering dapet. Terus kayak misalnya ngerapihin tempat tinggalnya, terus ya bersihin got, semua itu random, itu ada terus, Pak, kayak makanan. Yang paling banyak tapi beliin makanan itu. Beli makanan sama beres-beres sama itulah, kayak ngantar orang kayak gitu sering. Ini kan Mas udah ini ya, maksudnya sudah mitranya udah hampir 50 gitu. Saya udah hampir 50. Ada peningkatan diri dari, maksudnya Mas Santo meningkatkan diri ya, mungkin jadi lebih belajar tentang mobil, kalau misalnya mobilnya rusak, lebih memperdalam ini, atau mungkin lebih belajar bagaimana nanti kalau ada sarong tawon minta dibuang dari rumah, meningkatkan dirinya untuk skillnya nggak? Oh, skill mah kan karena kita Santo Suro ini kan mencakup semua, Pak. Betul. Semua kerjaan. Ya kita sediain mitra-mitra yang memang udah dari skillnya itu. Santo Kelistrikan gitu. Yang nganuin sarang tawon ya kan, itu ngobor sarang tawon. Terus bahkan kayak misalkan kayak berarti itu udah ada orang-orangnya. Orang-orang misalkan kayak ke apa, contoh kayak ke apa, di dalam kamar mandi dia kekunci, ya itu juga ada mitranya. Jadi orang-orang ya, mobil kekunci, mobil kekunci. Bahkan waktu itu ada mobil jagoan-jagoan yang biasa bongkar mobil tuh, nah, ada tuh itu ada saya orang-orangnya semua mitra. ban dia gantiin ban serep ya kan, dia bocor, Mas Santo gue bocor di sini, tolong gantiin ban serep. Mitra kita datang ke sana. Terus Mas Santo, bensin gue habis nih di sini. Itu dijamin berapa menit dari permintaan? Oh, tergantung, Pak. Tergantung jarak dia. Bahkan dia karena dia udah percaya dengan Santo Suro ini, ya dia berani nungguin, Pak. Karena dia nggak mungkin karena orang lain kan, karena dia takut juga. Tapi kalau dari minta Santo Suro, ada tanggung jawab kita, ya dia berani nungguin. Intinya dia order, jaraknya nggak terlalu jauh, kita samperin. Bahkan yang jauh pun dia berani nungguin loh. Tok, motor gua rusak di sini, nyetepin dong. Saya nyetepin di ini, Pak, dari Depok tuh nyetep motor tuh. Nyetep motor bener sampai daerah Jatimakmur. Bener-bener nemenin COD-an motor. Santo Suro sampai kayak gitu. Misalnya dia nggak sempet, Tok, gue lagi di kantor nih, gue beli motor di Sumarekon. Tolong cekin motornya tuh sama platnya, sama identitas motornya gitu. Itu kita sampai kayak gitu, Pak, Santo Suro. Berarti ada belajar pengetahuan untuk itu. Iya, kan? belajar pengetahuan itu. Terus mitra kita juga ya emang semua orang tuh sebenarnya skillnya banyak, karena dia relasi dia berkurang ya. Akhirnya dia nggak tahu lari kemana. Makanya kan ada Santo Suro ini untuk menggabungkan relasi semua pekerjaan ini.
bahkan nanti kan mungkin ada yang pinter make up, terus pinter dia skill editor, semua nyakup ke Santos Guru ini. Dia bisa nyupir, apa belajarin les suatu saat, dia belajarin ngaji. Berarti Santos Guru ketika ada di sini. bertemu dengan mitra gitu suka ditanyakan kebisaannya apa? Iya, apa? bisanya. Saya bilang, Mang, bisanya apa? Ngebor tuh. Ya udah, mau bagian ngebor, kelistrikan, ini. Bisanya apa? Bersihin ini, kloset, masang ini. Gue bisanya cuma ini doang tuh, makanan doang. Ya udah. Itu banyak yang makanan doang banyak. Tapi banyak yang terpuaskan dengan itu. Maksudnya kan itu kan skillnya belum tentu pada ahli juga kan, asal ngomong aja kadang-kadang kan. Oh, enggak. Justru saya sebelumnya ngeliat dia langsung kerja. Karena, Mang, tolong torennya orang ini, misalnya sanyonya rusak. Tolong dibenerin, Mang. Misalnya dia nggak benar, itu tanggung jawab saya lagi. Mang, itu nggak benar, tolong balik lagi. Kayak gitu. Itu sampai tanggung jawab, berarti dia benar. Kayak gitu. Intinya tanggung jawab loh. Orang tuh tanggung tuh bukan hanya nanggung, tapi jawab tuh bukan hanya jawab, tapi ya iniin lagi, apa istilahnya lakukan lagi. Sampai bergerak, hasil yang terbaik. Sampai hasil yang terbaik. Di umur 40 tahun nanti mau ngapain, Mas? Umur 40 tahun saya ingin jauh lebih baik lagi, Pak. Pengen ngebantu jauh lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang butuh kerja, yang butuh bantuan saya. Saya pengen jadi orang lebih baik lagi. Karena ketika saya udah bisa bicara lebih baik lagi, saya udah mempersiapkan diri saya berarti jauh lebih baik. Kapanpun saya nanti suatu saat ya Allah manggil saya, ya saya udah siap. Saya udah melakukan apa yang saya lakuin. Amin. Yang terbaik. Oke, pertanyaan terakhir. Cakupan Santos Suruh ini sudah sampai sejauh mana sih? Untuk sejauh ini karena mitra kita terbatas ya Pak, kita baru Bekasi, Jakarta. Bahkan banyak Jakarta tuh sampai Jakarta Selatan? Jakarta Selatan juga pernah, sampai Bekasi, Bekasi Timur, Bekasi Utara juga pernah ya kan. Nah mungkin kedepannya Santos Suruh ini legalitasnya udah siap, pengrekrutan orang-orang juga siap, PT-nya sudah siap. Insya Allah seluruh dunia Pak. Saya bakal. Amin. 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 Terima kasih udah datang. Sama-sama Pak. Luar biasa. Di atas 40. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang akan terjadi pada kita. Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita perlu sedikit mengubah pikiran kita. Wayne Dyer.